Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anggreni Pratiwi dari Prodi PGSD semester 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Yuk, simak video saya ya. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Nah, menurut Good dan Travers, dalam Gafar 2001 halaman 37, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambang lainnya. Nah, disebut pula bahwa suatu model dapat dipakai untuk menirukan, menunjukkan, dan menjelaskan atau memperkirakan dan sekaligus memperkenalkan sesuatu. Nah, dan menurut Briggs tahun 1977 memberi batasan model sebagai seperangkat produser yang berurutan untuk mewujudkan sesuatu proses seperti penilaian, suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Nah, menurut Mierso tahun 1987 juga mendefinisikan model adalah representasi suatu proses dalam bentuk grafis atau naratif dengan menunjukkan unsur-unsur serta strukturnya. Nah, menurut Saifullah Sagala tahun 2025, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancangan pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, selanjutnya menurut hasil kajian S. Nasution bahwa hingga saat ini terdapat 3 model pembelajaran yang sering dikacaukan dengan pengertian mengajar. Yang pertama, mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada peserta didik dengan tujuan agar pengetahuan tersebut dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Mengajar pada tipe yang pertama ini dapat dianggap berhasil jika peserta didik menguasai pengetahuannya yang ditransferkan oleh guru yang sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua itu mengajar. Mengajar adalah menyampaikan kebudayaan kepada peserta didik. Nah, definisi yang kedua ini pada intinya sama dengan definisi yang pertama, yang menekankan pada guru sebagai pihak yang aktif bagi siswanya. Nah, yang ketiga, mengajar. Mengajar adalah sesuatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadinya proses belajar. Nah, dan selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dapat belajar bersifat sinambung dan fungsional. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Yang keempat, bersifat positif dan aktif. Yang kelima, memiliki arah dan tujuan. Dan yang keenam, mencakup seluruh aspek. Perubahan tingkah laku yaitu
pengetahuan, sikap, dan perbuatan. Selanjutnya, model-model belajar inovatif adalah yang utama pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Eileen B. Johnson mendefinisikan pengertian pembelajaran. Pembelajaran kontekstual sebagai berikut. Contextual Teaching and Learning atau CTL yang disebut secara lengkap dengan Sistem Kontekstual Teaching and Learning atau CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek yang ada di akademik dengan konteks dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran kontekstual atau CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun, serta keadaannya. Nah, pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan cara bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran CTL. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, saling menunjang. Yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, belajar dengan bergairah. Yang kelima, pembelajaran integrasi. Yang keenam, menggunakan berbagai sumber. Yang ketujuh, siswa aktif. Dan yang ke-8, sharing dengan teman. Yang ke-9, siswa kritis, guru kreatif. Yang ke-10, dinding dan lorong penuh dengan hasil belajar atau hasil kerja siswa, peta-peta gambar, artikel, humor, dan lainnya. Yang ke-11, laporan kepada orang tua, bukan hanya rapot, tetapi karya hasil siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lainnya juga banyak. Materi dari saya, bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.